Ibadah sejati sesuai sistem ibadah sorga. Shalom saudara, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Tuhan selama-lamanya. Tapi bukan beribadah sesuai dengan cara dan keinginan masing-masing. Tapi kita harus beribadah dengan benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan, yaitu di dalam firman sesuai firman. Alkitab memperingatkan kita, ibadah yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dari hati yang mengasihi Tuhan sekalipun, tapi tidak mengikuti instruksi firman Tuhan, ini menjadi ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roma 10 ayat 2-3, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Apa yang terjadi jika seperti ini ibadahnya? Jawabannya adalah binasa. Ini dicatat di Roma 10 ayat 1. Hari ini kita mau belajar tentang ibadah yang benar yang adalah sesuai dengan sistem ibadah sorga. Wahyu 7 ayat 15-17, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahtanya itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Untuk kita bisa mengerti firman ini dengan baik, kita harus mempelajarinya melalui Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yang menjelaskan ayat-ayat di Alkitab haruslah hanya ayat-ayat lagi. Firman Tuhan harus ditafsirkan oleh firman Tuhan itu sendiri, bukan oleh pemikiran manusia. Mungkin kita bertanya, kenapa kita bisa mengerti firman ini melalui Perjanjian Lama? Bukankah ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Perjanjian Lama? Kisah umat Israel adalah contoh peringatan, instruksi bagi umat kudus di akhir zaman. Maka dari itu kita akan lihat garis besar sejarah kerajaan Israel, lalu kehancurannya dan pemulihannya. Tujuan Tuhan membangun kerajaan Israel ini bukan sekedar menjadi negara yang berhasil, yang kuat seperti negara-negara lain pada umumnya. Tapi menjadi kerajaan Allah yang dipimpin oleh Allah. Dipimpin oleh Tuhan yang hidup. Menjadi bangsa atau kerajaan yang mana pusatnya adalah beribadah kepada Tuhan. Hidup berpusat pada bait suci. Taat kepada pemerintahan Tuhan yang adalah raja yang hidup sesuai firman, bukan sesuka hati. Tetapi umat Israel tidak taat sehingga upah ketidaktaatan tersebut membuat bangsa Israel ini hancur. Seluruh aspek kehidupan hancur. Kita akan lihat bagaimana Tuhan memperbaharui, memulihkan umat yang jatuh dalam dosa ini, dan yang kelihatannya sudah tidak ada lagi setitik pun harapan. Ini semua adalah gambaran kehidupan kita semua yang Tuhan ingin pulihkan. Yang pertama, sejarah kerajaan Israel, kehancuran dan pemulihannya. Dimulai dari Raja Saul yang memerintah dari 1050 sampai 1010 SM, lalu digantikan berikutnya kepada Raja Daud dari tahun 1010 sampai 970 SM, lalu digantikan oleh Raja Salomo tahun 970 sampai 930 SM. Setelah Salomo mati, kerajaan Israel pecah menjadi dua, Yehuda Selatan dan Israel Utara. Kerajaan Yehuda mulai dari 930 SM sampai 586 SM dan total ada 20 raja. Lalu kerajaan Israel dimulai dari 930 SM sampai 722 SM saja dan ada total 19 raja. Kerajaan Yehuda dihancurkan oleh kerajaan Babel di 586 SM. Kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh kerajaan Asyur di 722 SM. Jadi dimulai dari retaknya kerajaan satuan Israel ini sampai pecah menjadi dua, sampai hancur dua-duanya,
Alasannya adalah karena dosa yang tidak dipertobatkan, dosa yang dibiarkan sehingga semakin berakar, semakin berkembang, semakin bertambah banyak. Walaupun teguran-teguran, kesempatan-kesempatan dari Tuhan yang maha sabar dan pengasih terus diberikan, tapi mereka tetap tidak bertobat. Situasi sebelum kerajaan Yehuda hancur. Situasinya adalah saat itu Tuhan terus-menerus menegur dengan teguran-teguran yang tidak terhitung banyaknya. Tuhan sungguh-sungguh menasehati dengan mengirim banyak nabi bahkan sejak subuh hari. Tapi sampai akhir umat Israel keras kepala tidak mendengarkan Tuhan. Mereka dipenuhi dosa sampai-sampai tidak bisa berbalik lagi. Hati umat Israel telah membeku sampai tidak merasa malu. Mereka sampai-sampai mengabaikan, meremehkan firman Tuhan, menganggapnya sebagai cemoohan atau mengejek, menghina firman Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum, menghancurkan Yehuda dan membuat rakyat harus menjalani kehidupan penawanan di Babel. Mereka harus kehilangan negara dan mereka harus jadi orang asing yang ditawan di negeri asing. Tapi Tuhan berjanji bahwa 70 tahun kemudian mereka akan dipulangkan dan ini tepat digenapi. Ini mengajarkan kita bangsa atau umat yang Tuhan sekali pilih tidak akan Tuhan buang. Jika umatnya berdosa, Tuhan akan melatih, memurnikan melalui hukuman demi hukuman hidup dalam penawanan. Jika bertobat, Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan untuk di masa depan. Dan mengangkat mereka untuk dipakai lagi oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Maka dalam kesulitan, keterpurukan apapun, asalkan kita kembali kepada Tuhan, asalkan kita bertobat, maka pasti akan ada jalan keselamatan dan pemulihan. Yeremia 29 ayat 11-14, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Firman Tuhan digenapi sehingga Yehuda pulang dari penawanan Babel dalam 3 gelombang. Tahun 537 SM, 458 SM, dan 444 SM. Tujuan pemulangannya adalah untuk membangun kembali bait suci supaya umat Tuhan bisa hidup berpusat menyembah Tuhan kembali di bait suci. Lalu membangun tembok kota Yerusalem untuk melindungi kota Yerusalem yang umatnya Tuhan mau hidup berpusat pada ibadah. Saat Babel menyerang Yehuda, mereka menghancurkan Yerusalem termasuk menghancurkan bait suci dan tembok kota. Ada pemeliharaan Tuhan di balik Tuhan mengizinkan musuh menghancurkan bait sucinya. Alasannya adalah karena umat Israel selama itu beribadah dengan tidak benar, hanya formalitas. Umat Israel mengerti bahwa pusat hidup mereka adalah bait suci, tapi mereka tidak beribadah dengan benar. Hanya ritual-ritual saja yang dijaga. Ketika mereka kehilangan bait suci dan hidup sebagai tawanan di Babel, Tuhan sedang mendidik mereka agar mereka berpusat pada firman Tuhan sehingga di kemudian hari ketika mereka dipulihkan, ibadah dapat dilakukan sesuai firman Tuhan. Umat Israel di Babel sebagai tawanan tidak ada tempat untuk ibadah. Yang tersisa hanyalah firman Tuhan atau hukum Taurat. Melalui ini Tuhan ingin mereka berpusat pada firman Tuhan. Tuhan memakai Esra untuk memperbaharui kehidupan iman umat Israel yang berbalik dan berpusat hanya kepada firman Tuhan. 70 tahun masa mereka ditawan di Babel adalah masa pembaharuan yang kembali kepada firman Tuhan. Inilah kehendak Tuhan kepada kita semua di akhir zaman. Di akhir zaman Tuhan ingin kita sungguh-sungguh belajar Alkitab kembali kepada Alkitab. Firman Tuhan bernubuat tentang pekerjaan firman Tuhan secara besar-besaran yang mana Tuhan memenuhi seluruh bumi dengan pengetahuan firman Tuhan yang memenuhi seluruh bumi ini. Kita akan lihat contoh kebangkitan rohani umat Tuhan yang sungguh-sungguh kembali kepada firman Tuhan secara besar-besaran yang terjadi di zaman Esra. Ini semua adalah gambaran nubuatan Tuhan di akhir zaman.
Poin kedua, kita akan lihat kebangkitan rohani di zaman Esra. Latar belakang kebangkitan rohani di zaman Esra ini setelah pemulangan ketiga umat Israel dari Babel ke Yerusalem di tahun 444 SM. Tujuan pemulangan dari Babel ke Yerusalem membangun kembali bait suci dan tembok kota yang hancur. Pembangunan tembok kota dimulai dari tanggal 4 bulan 5 tahun 444 SM sampai tanggal 25 bulan 6 444 SM. Hanya membutuhkan 52 hari. Dalam tembok kota Yerusalem ini ada 12 pintu gerbang. Pada bulan yang ketujuh, seluruh rakyat Israel serentak berkumpul di halaman di depan pintu gerbang air. Nehemia 8 ayat 1-2, ketika tiba bulan yang ketujuh sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Kata berkumpullah dalam bahasa Ibraninya artinya menjadi satu. Ketika umat Israel menyatukan hati mereka untuk berkumpul untuk satu tujuan. Karakteristik dari umat Israel saat itu, yang pertama, umat Israel rindu, haus, lapar, mementingkan untuk belajar firman Tuhan. Mereka berkumpul bukan karena paksaan, bukan disuruh oleh Esra, tapi mereka dengan sehati tulus berkumpul meminta Esra membacakan atau mengajarkan firman Tuhan. Jadi bukanlah Esra yang berkata, ayo kumpul, aku akan mengajarkan firman Tuhan, tapi merekalah yang memanggil dirinya untuk mengajarkan mereka firman Tuhan. Nehemia 8 ayat 14, pada hari yang kedua kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Kata menelaah bahasa Ibraninya adalah sakal, yang artinya mendapat pengertian, kepintaran, kebijaksanaan. Lalu yang kedua, umat Israel takut dan hormat kepada firman Tuhan. Nehemia 8 ayat 6, Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Kita harus memiliki sikap hati dan sikap yang takut, hormat akan firman Tuhan. Seperti ini barulah kita bisa mengerti dan menerima firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Lalu yang ketiga, umat Israel beribadah dengan berpusat untuk mengerti firman Tuhan. Nehemia 8 ayat 5a, Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Untuk pertama kalinya dibuatlah mimbar kayu. Esra adalah seorang yang mengubah agama Yahudi yang beribadah berpusat pada ritual, contoh seperti persembahan korban, menjadi berpusat pada firman Tuhan yang disampaikan pada mimbar kayu atau rumah ibadat. Inilah permulaan rumah ibadat atau sinagog. Dari sini ini berkembang menjadi banyak rumah ibadat atau sinagog-sinagog. Ini seperti gereja. Contoh, setiap kali Yesus, Rasul Paulus berkeliling dan menginjil kota-kota, mereka mengajar di rumah ibadat. Maka ini dimulai dari Esra. Di Nehemia 8 dikatakan bahwa Esra berdiri di atas sebuah mimbar kayu yang dibangun untuk tujuan membaca Alkitab, berkhotbah, menjelaskannya, mengajarkannya. Ini adalah pertama kalinya seseorang di zaman Perjanjian Lama berkhotbah di atas mimbar kayu seperti ini. Ini terus berlangsung seperti yang kita lakukan setiap minggu pada hari Tuhan. Maka Esra adalah seorang yang melakukan reformasi besar. Ini adalah sebuah perubahan paradigma atau cara yang Tuhan kehendaki, ibadah untuk fokus mengerti firman Tuhan. Kata bin bahasa Ibrani yang artinya memahami dengan dalam, dengan hati-hati, dengan rajin, terus-menerus. Ini dicatat di Nehemia 8 sebanyak 6 kali. Lalu kata sakal bahasa Ibrani yang artinya mendapat pengertian, kepintaran, kebijaksanaan, ini muncul 2 kali. Jadi total muncul 8 kali. Nehemia 8 ayat 3-4, lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Nehemia 8 ayat 8, orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang. Nehemia 8 ayat 9, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembaca dapat mengertinya. Hasil dari orang-orang yang mengerti firman Tuhan adalah pertobatan sejati. Yang keempat, umat Israel sungguh-sungguh bertobat melalui pengertian firman Tuhan.
Pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi setelah umat Israel mengerti firman. Nehemia 8 ayat 9-10, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis," karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Melalui pengertian firman Tuhan, umat Israel sadar bahwa mereka berdosa sehingga mereka berduka cita, menyesal, mereka menangis. Yang kelima, umat Israel bersuka cita karena mengerti firman Tuhan. Nehemia 8 ayat 13, "Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka." Melalui pengertian firman Tuhan, seluruh tangisan diubah menjadi sukacita. Melalui kisah ini, kehendak Tuhan kepada kita adalah yang pertama mengerti firman Tuhan, mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 6. "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Yang kedua, pertobatan sejati melalui firman Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Pertobatan yang sejati adalah berdasarkan firman Tuhan. Tanpa mengetahui firman, kita tidak mengetahui firman apa yang sedang kita langgar. Ibadah yang berkenan yang Tuhan terima adalah bertobat. Mazmur 51 ayat 19, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah." Kita harus mau mendengar firman dengan hati yang menerima firman, lalu mata rohani kita akan terbuka mengerti firman, dan kita akan berbalik ke jalan firman dan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Yesaya 6 ayat 10, "Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Jika tidak mengerti firman Tuhan, dikatakan di Hosea 4 ayat 6, di Hosea 4 ayat 6, umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah atau kurang pengetahuan. Kata mengenal di sini adalah yada, bahasa Ibrani yang artinya mengenal dengan seksama, dengan rinci, melalui pengalaman, hubungan intim. Lalu Mazmur 49 ayat 21, "Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan." Kata pengertian di sini adalah bin, yang artinya memahami dengan dalam, dengan hati-hati, dengan rajin, terus-menerus. Jadi pengertian adalah firman Tuhan. Ini dicatat di Mazmur 119 ayat 104. Lalu di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Kata mengenal di sini adalah ginosko, bahasa Yunaninya, yang artinya hubungan intim suami istri menjadi satu, mengenal dengan dalam, dan melakukannya. Melalui Nabi Esra, Tuhan mengubah ibadah formalitas menjadi ibadah yang berpusat pada firman Tuhan dan pertobatan. Ini berlaku sampai kepada kita hari ini. Ibadah yang dihadiri hanya formalitas dan seringkali dijadikan berhala untuk mendapat keinginan atau harapan sendiri. Tuhan memberkatiku, melindungiku, menyembuhkanku, memulihkan keadaanku, kehendakku, harapanku, kerinduanku, aku, dan aku. Tapi sebenarnya di dalam diri kita tidak ada iman yang sesuai firman. Tidak ada kehendak Tuhan. Tidak ada firman, yaitu Tuhan. Sehingga ibadah formalitas datang dan pergi tanpa ada perubahan, tanpa ada pertumbuhan sehingga kita menjadi dewasa imannya. Jika seperti ini bagaikan menyembah berhala, membuat-buat Tuhan sendiri, menyembah dengan salah. Roma 10 ayat 1-3, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku pada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah." Ibadah adalah latihan kita kembali kepada Tuhan untuk kehidupan kekekalan. Saat kita menghadap Tuhan, kita harus membawa firman. Hosea 14 ayat 2 dalam terjemahan Inggris dikatakan, "Bawalah firman denganmu dan kembalilah kepada Tuhan." Kita harus terus membawa firman dalam hidup kita. Kita harus memeluk, memikul salib,
dalam sepanjang hidup kita sampai kita kembali kepada Tuhan. Amin. Tujuan hidup semua umat pilihan yang Tuhan selamatkan adalah menerima, mengerti firman yang mengubahkan hidup kita. Roma 12 ayat 1-2, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kata ibadahmu yang sejati, logikos, akar kata dari logos yang artinya ibadah firman Tuhan. Akibat dari ibadah yang berpusat pada firman Tuhan, maka pikiran hati kita akan diubah, kehidupan kita diperbaharui untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Maka tanpa firman Tuhan yang mengubah hati pikiran kita, hidup kita akan menjadi jahat. Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hanya firman Tuhan yang kita terima sungguh-sungguh dengan menyangkal diri kita sendiri yang membersihkan hati kita sehingga kita tidak menjadi jahat lagi. Di dunia ini yang paling kotor, yang paling najis, yang paling jahat, Alkitab berkata itu adalah hati manusia. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah hati kita yang seperti ini. Tuhan yang adalah firman Tuhan datang ke bumi untuk menyelamatkan kita semua. Kesimpulan, ibadah yang berpusat pada firman Tuhan adalah bayangan dari kehidupan di Yerusalem baru. Perkumpulan ibadah yang dilakukan yang dipimpin oleh Esra ini terjadi di bulan 7 tahun 444 SM. Ini adalah hari raya Pondok Daun yang adalah bayangan dari kehidupan sorga. Di hari raya Pondok Daun, orang membangun kemah dan tinggal di kemah untuk merenungkan peristiwa tuntunan Tuhan yang menuntun kepada kehidupan padang gurun selama 40 tahun, di mana Tuhan terus bersama dan melindungi umatnya. Nehemia 8 ayat 16-18, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murat, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok atau kemah-kemah sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu lalu membuat pondok-pondok atau kemah-kemah masing-masing di atas atap rumahnya, di perkarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok atau kemah-kemah dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian, maka diadakanlah pesta ria yang sangat besar. Umat Israel menjaga hari raya Pondok Daun sesuai firman Tuhan. Sejak zaman Yosua, pada hari raya ini tidak pernah dijaga. Hari raya Pondok Daun adalah simbol dari kehidupan di Yerusalem baru. Wahyu 7 ayat 15-17, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dikatakan orang-orang di sorga melayani atau beribadah siang malam di bait suci. Tuhan Yesus menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Jadi ini adalah gambaran beribadah dengan sistem sorga, yaitu hidup berpusat terus-menerus beribadah di bait suci, yang mana Tuhan kita Yesus Kristus menggembalakan kita semua dan menuntun kita ke mata air kehidupan. Apa maksudnya Tuhan menuntun kita ke mata air kehidupan ini? Mata air di Alkitab simbol dari Roh Kudus yang adalah firman Tuhan. Yohanes 7 ayat 38-39, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sorga, orang-orang di sorga atau umat sorga terus-menerus beribadah dengan dituntun Tuhan kepada firman Tuhan.
Kisah umat Israel di zaman Esra adalah bayangan dari ini. Setelah umat Tuhan mendengar, mengerti firman, mereka menangis, meratap, bertobat. Lalu Nehemia, Esra, dan orang-orang Lewi berkata, "Hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Lalu umat Israel makan, minum, berpesta ria karena mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Umat Israel menjaga hari raya Pondok Daun sesuai firman Tuhan. Kiranya kita semua sungguh-sungguh dan terus-menerus beribadah dengan berpusat kepada bait suci, berpusat kepada firman Tuhan, terus-menerus dituntun untuk menerima mata air firman Tuhan, pengajaran Alkitab, terus-menerus yang bagaikan mata air ini, mulai dari bumi ini sampai kita semua masuk ke dalam kerajaan sorga. Sehingga ini membuat kita bertobat, menerima sukacita sorga yang menghapus segala air mata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.